السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaharui syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat serta taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang-orang beriman, yaitu kewajiban yang bernama talabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati kita semuanya di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat yang mulia ini Allah jadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita di yaumil hisab, dan juga Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosa yang kita miliki. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan diwariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang kelima dari bulan Rajab di tahun 1447 Hijriyah, biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita membahas kitabus siyam. Kita tunda sejenak pembahasan terkait dengan zakatul fitr untuk kita bahas tentang kitabus siyam sebagai bentuk isti'dad atau persiapan di dalam menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan al-Mubarak, dalam rangka mengamalkan kaidah para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kewajiban mendahulukan ilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Maka sebelum kita menyambut kehadiran bulan Ramadan, maka alangkah mulianya kita belajar tentang fikih siyam, tentang fikih siyamu Ramadan, puasa Ramadan, agar ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan dibangun di atas tuntunan dan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang beriman wajib mendasari ibadahnya di atas dua perkara. Dan ini kaidah untuk seluruh ibadah yang kita lakukan. Setiap ibadah seorang mukmin maka harus didasari dengan dua perkara. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, lurusnya niat di dalam beramal semata-mata lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'atu hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Maka dua perkara ini harus ada dalam ibadah seorang mukmin dan mukminah. Kalau seandainya satu dari dua hal ini tidak ada dalam amalan kita, maka amal yang kita kerjakan tidak disebut dengan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah amalan dikatakan amal saleh ketika ada padanya dua perkara di atas. Niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kaifiyat dan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan dibangun di atas dua perkara ini, maka barulah dikatakan sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam kitabus siyam, terlebih dahulu kita bahas definisi as-siyam. Apa itu as-siyam?
dan kapan pertama kali disyariatkan ibadah siyamu Ramadan atas orang-orang beriman. As-siyam secara bahasa, di dalam bahasa Arab kata as-siyam maknanya adalah al-imsak. Al-imsaku artinya menahan diri. Ya, kata siyam atau puasa di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak, menahan diri secara mutlak. Ya, dalam bentuk apapun orang yang menahan diri dari sesuatu maka secara bahasa dikatakan berpuasa. Ya, seseorang dia menahan diri dari berbicara, enggak mau ngomong. Ya, menahan diri dari berbicara, maka secara bahasa dikatakan sedang berpuasa. Ya, dikatakan shaim, orang yang berpuasa, karena dia menahan diri. Demikian pula orang yang menahan diri, ya tidak mau keluar dari rumahnya, menahan diri, ya tetap tinggal di dalam rumahnya. Secara bahasa dikatakan shaim, sedang berpuasa. Demikian pula orang yang menahan diri dari makan, enggak makan, ya, enggak minum, menahan diri dari makanan dan minuman, ya, maka secara bahasa dikatakan puasa. Maka apapun bentuk ya seseorang menahan diri, secara bahasa dikatakan sedang berpuasa. Sedangkan makna siyam dalam istilah syariat maka punya makna tersendiri. Ya, kata as-siyam di dalam istilah syariat punya makna tersendiri. Makna siyam kata para ulama dalam istilah syariat adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyati taqarrubi ilallahi azza wa jalla. As-siyam atau puasa menurut definisi syariat adalah menahan diri, al-imsaku 'anil mufattirati, dari hal-hal yang membatalkan, yakni membatalkan puasa. Seseorang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbit fajar, yakni fajar shadiq. Seseorang imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, ini waktu berpuasa bagi orang-orang beriman. Dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, dari waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Ma'aniyati taqarrub ilallahi azza wa jalla, disertai dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, cukup sebatas menahan diri dari pembatal, tapi harus diniatkan ketika kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, harus disertai dengan niat taqarrub, ini niat ibadah, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Ya, kalau seseorang hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum tanpa menghadirkan niat taqarrub, tanpa menghadirkan niat ibadah, maka jatuhnya bukan ibadah. Ya, jatuhnya bukan ibadah, tapi jatuhnya adalah adah, kebiasaan semata. Ya, maslahat yang dia dapatkan hanya sebatas maslahat duniawi. Ya, karena sebagian orang menahan diri dari makan dan minum. Ya,
Terkadang sebagian orang nggak makan, nggak minum, tapi tujuannya apa? Agar berat badannya turun, ya, agar dapat berat badan yang ideal. Nah, ini bukan ibadah namanya, tapi ada, ya sebatas kebiasaan semata. Maslahat yang dia dapatkan hanya maslahat duniawi, tapi pahala nggak dapat, ya, karena niatnya bukan ibadah, niatnya bukan taqarrub kepada Allah. Niatnya hanya sebatas untuk mendapatkan maslahat duniawi. Terkadang seseorang nggak makan dan minum, ya, tapi karena menjalankan ya perintah seorang dokter, ya bapak mau dioperasi, jangan makan, jangan minum, ya. Maka orang yang nggak makan dan minum hanya sebatas untuk mencari kemaslahatan duniawi, tidak dikatakan puasa menurut istilah syariat, ya. Maka wajib ketika seseorang ingin puasa yang dia lakukan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, wajib menghadirkan niat. Niat apa? Niat taqarrub, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas yang sama belum tentu nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi nilainya berbeda. Apa yang membedakan? Niat. Ini di antara makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Yang niatnya sebatas mencari maslahat duniawiyah, maka enggak dapat pahala. Ya. Dan siapa yang amalannya niatnya taqarrub kepada Allah, maka dapat ganjaran pahala. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Nah, ini definisi puasa, ya, secara bahasa dan secara istilah syariat. Jadi puasa secara bahasa artinya apa? Menahan diri, apapun bentuknya, ya. Sedangkan puasa menurut istilah syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, disertai dengan niat taqarrub, mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan pertama kali disyariatkan ibadah puasa Ramadan? Para ulama kita menjelaskan, seperti Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, beliau menjelaskan bahwasannya puasa Ramadan pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ya, tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan 9 tahun lamanya. Sebelum ya Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Nabi berpuasa Ramadan selama 9 tahun lamanya. Ya. Maka siamu Ramadan pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan puasa ini para jamaah adalah satu di antara 5 rukun Islam. Rukun yang keberapa? Puasa Ramadan rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Ya, rukun Islam yang keempat. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat,
yang keempat puasa Ramadan, yang kelima berhaji ke Baitullahil Haram. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun. Nabi sebutkan di antaranya adalah wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah puasa yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan puasa Ramadan ini, para jamaah yang Allah muliakan, adalah di antara ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah puasa ini ya akan memberikan ganjaran bagi orang yang mengerjakannya dengan pahala yang tanpa batasan. Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ganjarannya diberikan secara langsung oleh Allah dan enggak pakai takaran. Ya, enggak pakai takaran. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya, di mana ibadah-ibadah secara umum yaitu ada takarannya. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam, maka ada limitnya, ya, ada batasannya, ada takarannya. Berapa takarannya? Antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, ini setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam. Satu kebaikan yang dikerjakan Allah balas minimal 10 kali lipat. Ya, kemudian sampai 700 kali lipat. Ila 700 dha'fin. Kecuali puasa Ramadan. Maka ganjaran puasa Ramadan tidak bergantung pada limit di atas. Tidak bergantung pada ya batasan 10 sampai 700. Kenapa? Karena pahalanya dikembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan secara langsung. Kata para ulama, makna bahwasannya puasa untuk Allah dan Allah yang akan memberikan balasan secara langsung, bahwasannya pahala orang yang berpuasa dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak lagi pakai takaran. Ya, enggak lagi pakai limit antara 10 sampai 700. Karena yang memberikan balasan adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Ya. Di antara rahasia atau hikmah kenapa ibadah puasa ganjarannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak pakai batasan ya antara 10 sampai 700? Di antara hikmahnya kata para ulama, karena ibadah puasa adalah ibadah kesabaran. Ya, ibadah siam adalah ibadah kesabaran. Puasa adalah ibadah yang terkandung di dalamnya 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan 3 macam sabar ini ada dalam ibadah puasa.
Sabar di atas ketaatan ada dalam ibadah puasa. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan ada dalam ibadah puasa. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita ada dalam ibadah puasa. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas ahli siyam dengan pahala tanpa batasan. Ya, karena puasa adalah ibadah kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan tanpa hisab, dengan tanpa batasan. Ya. Maka ini sebab kenapa pahala puasa dikembalikan kepada Allah. Enggak pakai limit. Ya, karena puasa adalah ibadah kesabaran. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terbatas, bighairi hisab, ya, dengan tanpa batasan. Ini di antara bentuk keagungan ibadah puasa. Ya. Kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam Kitabus Shiyam. Dan jemaah yang Allah muliakan, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, beliau bawakan lebih dari 30 hadis ya di dalam Kitabus Shiyam ini. Ya, kita bahas apa yang bisa kita bahas di 2 pertemuan terakhir sebelum ya kita masuk Ramadan. Taib, hadis yang pertama di dalam Kitabus Shiyam, Al-Imam membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata penulis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan kalian mendahului Ramadan ya dengan menyengaja berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang memang sudah punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya. Ya, sudah biasa puasa Senin Kamis, kemudian sehari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka enggak ada masalah dia puasa. Ya, atau 2 hari sebelum Ramadan bertepatan dengan Senin dan Kamis, ya, maka boleh dia berpuasa. Selama dia sudah punya kebiasaan sebelumnya, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah orang yang enggak biasa puasa sunnah, kemudian tiba-tiba pas mau Ramadan puasa, ya puasa sunnah, maka ini dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau seseorang sudah punya kebiasaan puasa Daud, kemudian sehari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari dia berpuasa, ini pun enggak ada masalah. Atau seseorang ya sudah punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau ini jauh. Ya, karena Ayyamul Bid itu di pertengahan bulan. Enggak ketemu sama akhir Sya'ban. Ya. Intinya adalah seseorang ya sudah punya kebiasaan puasa sunnah yang biasa dia lakukan,
maka diberikan rukhsah ya untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Demikian pula kata para ulama, seseorang yang memang punya hutang puasa wajib yang belum sempat dia bayarkan, waktunya mepet ya, hanya tinggal 1 hari 2 hari sebelum Ramadan dan dia masih punya hutang puasa wajib, maka ini pun enggak mengapa. Ya, kalau puasa wajib tidak mengapa. Tapi kalau puasa yang dia lakukan puasa sunnah, maka hukumnya dilarang. Ya, karena Nabi melarang seseorang untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, kecuali seseorang yang memang punya kebiasaan berpuasa sunnah sebelumnya, maka tidak mengapa. Taib. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama di dalam Kitabus Shiyam adalah an-nahyu an taqaddumi Ramadhana bi siyami yaumin aw yaumaini. Larangan ya mendahului Ramadan dengan menyengaja berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan sekali lagi larangan ini ya untuk orang-orang yang tidak biasa punya ya kebiasaan puasa sunnah. Larangan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya. Adapun orang yang punya kebiasaan ya puasa sunnah, maka tidak mengapa. Seperti Senin Kamis atau puasa Daud, maka tidak mengapa. Dia berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Demikian pula kata para ulama, boleh bagi seseorang yang punya hutang puasa wajib yang belum sempat dia tunaikan, maka keluar dari larangan di atas. Ya, keluar dari larangan di atas. Adapun hikmah, ya, hikmah kenapa kita dilarang untuk mendahului ya Ramadan dengan puasa sunnah. Padahal kita nggak punya kebiasaan puasa sunnah. Di antara hikmahnya kata para ulama adalah tamyiz faraidil ibadat min nawafiliha. Untuk membedakan ya antara ibadah-ibadah yang sifatnya wajib dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, dibedakan. Ya, maka Nabi SAW melarang seorang muslim atau seorang muslimah untuk menyengaja berpuasa sunnah padahal dia nggak punya kebiasaan sebelumnya. Ya, kemudian tiba-tiba 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan sengaja puasa sunnah, maka ini nggak boleh. Ya, ini perkara yang dilarang. Dan hukumnya kata para ulama minimal perkara yang dimakruhkan. Ya, kalaupun tidak sampai haram, maka minimal jatuh dalam perkara yang dimakruhkan di dalam agama. Ya, maka hati-hati. Kalau sudah akhir Sya'ban, maka jangan berpuasa. Ya, kecuali kalau kita punya hutang Ramadan yang belum terbayarkan, dibayarkan enggak ada masalah. Atau seseorang yang punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya, silakan dia lanjutkan. Wallahu a'lam. Ini di antara adab di dalam ya menyambut bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita mendahului Ramadan dengan puasa sunnah padahal kita tidak punya kebiasaan sebelumnya. Hadis yang kedua, Al-Imam membawakan hadis dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, kalau hadis yang pertama terkait dengan adab sebelum masuk bulan Ramadan, ya, yang kedua adalah terkait dengan cara menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya, bagaimana kita menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Syawal.
Kata penulis, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Dhamir hu di sini kembali ke mana? Kembali kepada hilal. Hilal awal Ramadan. Ya. Kata Nabi yang mulia, idza ra'aitumuhu. Apabila kalian telah melihatnya. Apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, ya, fasumu, maka berpuasalah di esok hari. Ya, karena berarti sudah masuk awal Ramadan. Ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya, maka beridul fitrilah. Yakni dhamir hu yang kedua kembali kepada hilal Syawal. Ada dua di sini. Kata Nabi yang mulia, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka beridul fitrilah. Maka dhamir hu yang pertama kembali kepada hilal Ramadan. Ya. Sedangkan dhamir hu yang kedua kembali kepada hilal Syawal. Nabi mengkaitkan antara puasa dan berhari raya dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Dengan melihat hilal. Kata Nabi yang mulia, idza ra'aitum, ra'a yara, melihat, ru'yah. Apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal Syawal di penghujung Ramadan, maka beridul fitrilah kalian. Ya. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau seandainya kalian terhalang dari melihat hilal karena mendung, ya, karena terhalang awan, apa solusinya? Faqdurulah, maka kira-kirakan. Makna faqdurulah dalam hadis Ibnu Umar di sini ditafsirkan oleh Nabi di hadis yang lain, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Makna faqdurulah, ya, ketika kita tidak bisa melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal karena terhalang mendung, karena terhalang awan, apa solusinya? Bagaimana caranya? Maka Nabi tafsirkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Hurairah yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat, ya, hilal Ramadan, dan beridul fitrilah karena melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau seandainya kalian terhalang dari melihat hilal di penghujung Sya'ban atau di penghujung Ramadan, kata Nabi yang mulia, fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini solusi. Ketika di penghujung Sya'ban hilal Ramadan tidak terlihat, ya, demikian pula ketika di penghujung Ramadan, ya, hilal Syawal tidak terlihat karena mendung dan yang lainnya, maka alternatif yang kedua adalah menggenapkan, ya, bilangan bulan yang sebelumnya.
Kalau kita ingin menetapkan awal Ramadan, maka ada dua cara. Ya. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal, dengan melihat hilal awal Ramadan di penghujung Sya'ban, di tanggal 29 Sya'ban, maka kaum muslimin yatara'a al-hilal, berusaha untuk mencari hilal. Ya. Berusaha untuk melihat hilal, ru'yatul hilal. Kalau seandainya di tanggal 29 hilal tidak tampak, maka solusi yang kedua adalah menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Baru besoknya kemudian 1 Ramadan. Ya, ini cara menetapkan awal Ramadan. Kalau memungkinkan hilal terlihat di penghujung Sya'ban, selesai, enggak ada masalah. Berarti Sya'ban hanya berapa hari? 29 hari. Ya. Kemudian besoknya sudah masuk 1 Ramadan. Sedangkan kalau di tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, berarti Sya'ban digenapkan 30 hari. Besok masih Sya'ban, lusa baru 1 Ramadan. Demikian pula dalam menetapkan Syawal, sama. Ya, di penghujung Ramadan, di tanggal 29 Ramadan, kaum muslimin berusaha untuk ru'yatul hilal, melihat hilal Syawal. Kalau seandainya hilal Syawal terlihat di tanggal 21 Ramadan, berarti Ramadan hanya 29 hari. Ya, ba'da maghrib sudah masuk 1 Syawal. Ya, besok sudah Idul Fitri. Tapi kalau di penghujung Ramadan, di tanggal 29 Ramadan, ternyata mendung, ya, hilal Syawal tidak terlihat, maka caranya adalah dengan menggenapkan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Ya. Kalau di penghujung tanggal 29 hilal Syawal tidak terlihat, berarti ba'da maghrib masih masuk Ramadan. Masih masuk 30 Ramadan, ya, besok masih puasa, sedangkan Syawalnya jatuh pada lusanya. Ya, pada lusanya. Nah, ini cara menetapkan awal Ramadan dan juga awal Syawal. Ya, imma ya dengan ru'yatul hilal kalau memang terlihat, kalau tidak terlihat maka dengan menggenapkan bilangan bulan yang sebelumnya menjadi 30 hari, maka mudah. Ya, mudah. Karena di antara karakter yakni bulan-bulan Hijriyah itu gampang. Ya, penanggalan Hijriyah itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang paling ya sedikit jumlahnya 29 hari, paling banyak jumlahnya 30 hari. Enggak ada dalam sebulan itu ya kurang dari 29 dan lebih dari 30 hari, enggak ada. Dalam penanggalan Qamariyah, ya sistem penanggalan Qamariyah, ya 1 bulan hanya berlaku 2 kemungkinan. Ya, paling minim 29 hari, paling maksimal 30 hari. Gak ada yang kurang dari 29 dan gak ada yang lebih dari 30. Maka ketika di tanggal 29 hilal baru gak terlihat, berarti bulan itu disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, tapi kalau di penghujung bulan di tanggal 29 hilal baru sudah terlihat, berarti jumlah hari dalam bulan tersebut hanya 29. Ya. Ini cara menetapkan ya awal bulan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ini metode yang Nabi ajarkan dalam menentukan awal Ramadan dan juga awal Syawal dengan metode ru'yatul hilal. Ya, dengan metode ru'yatul hilal.
Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga di dalam Kitabus Shiyam, Al-Imam membawakan hadis dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, atau fa inna fis suhuri barakatan. Ya, kata sahur boleh dibaca fathah, boleh dibaca dhammah. Fa inna fis sahuri barakatan atau fa inna fis suhuri barakatan. Yang membedakan antara sahur dengan suhur, kalau sahur fathah itu artinya santapan atau hidangan sahur yang kita makan. Itu namanya sahur. Ya. Apa yang kita santap ketika sahur itu namanya sahur. Ya. Kalau suhur perbuatannya, kita bangun di malam hari kita makan ya untuk berpuasa, itu namanya suhur. Jadi kalau suhur perbuatannya, ya kalau sahur santapan, hidangan yang kita makan, itu namanya sahur. Sama seperti tohur dengan tuhur. Ya, ada tohur, ada tuhur. Ya, kalau tohur itu air. Air yang kita gunakan untuk wudu atau untuk mandi itu namanya tohur, pakai fathah. Sedangkan perbuatannya kita berwudu, ya dari membasuh atau mencuci kedua telapak tangan sampai membasuh kaki, namanya tuhur. Namanya tuhur. Perbuatan kita berwudu namanya tuhur. Air yang kita gunakan untuk wudu namanya tahur. Ya, ini perbedaan antara fathah dengan dhammah. Kata Nabi yang mulia, tasahharu, bersantap sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam ya santapan sahur atau di dalam ya sahur itu sendiri ada keberkahannya, ada barokahnya. Ya. Maka hadis yang mulia ini ya memberikan motivasi kepada orang-orang beriman untuk bersahur. Dan bahwasannya sahur adalah perkara yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan ya bagi orang yang hendak berpuasa. Sahur itu bagian dari adab bagi orang yang hendak berpuasa. Bangun di malam hari, ya, kemudian kita menyantap hidangan sahur. Ini sunnah yang muakkadah yang sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa. Karena dianjurkan ya, oleh Nabi SAW dengan lisan beliau dan juga dikerjakan dengan perbuatan beliau. Di mana Nabi SAW sebelum berpuasa maka Nabi sahur di malam hari. Ya, Nabi sahur di malam hari. Ya, maka sahur adalah sunnah yang muakkadah yang sangat ditekankan bagi orang yang hendak berpuasa di esok hari. Di antara ya faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, selain ya sahur itu sunnah, ya, adalah hululul barakati lil mutasahhirin, yakni adanya keberkahan bagi orang-orang yang bersantap sahur. Ketika seseorang bersantap sahur, maka dia mendapatkan keberkahan. Ada nilai barokahnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan di sini kata para ulama ya keberkahan yang sifatnya dunyawiyah dan ukhrawiyah. Orang yang sahur maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Adapun kebaikan duniawi yang dia dapatkan, ya, dengan sahur itu lebih menguatkan fisik kita. Ketika kita berpuasa, ya, orang yang santap sahur di malam hari dengan orang yang tidak santap sahur ketika berpuasa berbeda. Ya, dari sisi kekuatan fisiknya. Orang yang enggak santap sahur ketika puasa cenderung bawaannya apa? Lemes, enggak bertenaga. Ya. Enggak energik dalam yakni menjalankan aktivitas di pagi hari. Ya. Beda dengan orang yang bersantap sahur. Ya, maka ada tenaga yang dia dapatkan ya ketika menjalankan aktivitas di pagi hari sampai sore hari. Dan ini diantara bentuk keberkahan sahur kata para ulama. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya di dalam sahur itu ada keberkahan, ya karena santap sahur yaitu seperti bahan bakar yang membuat seseorang tetap bertenaga dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, dan Ramadan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ya, meskipun kita berpuasa, tetap kita dianjurkan untuk produktif dalam berkegiatan. Tetap kita beramal soleh, beraktivitas. Ya, bukan malah bermalas-malasan, banyak tidur. Ya, banyak buang-buang waktu untuk yang tidak bermanfaat. Tidak. Seorang muslimah ketika berpuasa tetap dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dan diantara yakni wasilah agar kita mendapatkan tenaga untuk melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan adalah bersantap sahur di malam hari. Akhirnya bentuk keberkahan. Ya, orang yang makan sahur. Di antara keberkahan santap sahur kata para ulama dari sisi ya maslahat ukhrawiyah, yang pertama orang yang bersantap sahur maka dia mendapatkan ganjaran karena dia menjalankan ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, demikian pula ya orang yang santap sahur maka dia bisa menggunakan penghujung malam hari ya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangun di malam hari, ya sebelum sahur dia bisa berdoa kepada Allah. Setelah santap sahur dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan keberkahan waktu. Ya, dia bisa gunakan akhir malamnya dengan berdoa kepada Allah, dengan tilawatul Quran, dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, ketika seseorang dia bangun untuk sahur, ya, maka dia bisa menjaga ya salat subuhnya di awal waktu secara berjamaah. Dan ini terbukti. Ya, di mana di bulan Ramadan jumlah kaum muslimin yang datang ke masjid salat berjamaah itu jumlahnya luar biasa, lebih banyak daripada hari-hari biasa. Jadi di antara keberkahan makan sahur membuat seseorang terjaga ya di akhir malam sehingga dia bisa mengerjakan salat subuh secara berjamaah ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda ketika seseorang enggak santap sahur. Ya, rata-rata bablas. Ya, enggak bisa bangun pagi. Maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah benar apa yang Nabi sabdakan ketika beliau bersabda bahwasannya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan duniawiyah dan keberkahan ukhrawiyah. Maka di antara adab ketika kita berpuasa ya hendaknya kita bersantap sahur meskipun hanya dengan memakan ya satu biji kurma atau minum seteguk air. Ya, karena di dalam santap sahur itu ada nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hadis yang berikutnya, hadis yang keempat
Al-Imam membawakan hadis dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Zaid bin Thabit berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami, yakni para sahabat atau sebagian sahabat, pernah santap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk salat subuh. Ya, selesai sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk salat subuh. Qala Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adhani was suhur?" Wahai Zaid, berapa jarak antara azan dengan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka beliau menjawab, qadru khamsina ayah, yakni sekitar orang membaca 50 ayat. Ya. Sekitar orang membaca 50 ayat. Ayat-ayat yang sedang, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Ya, dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, maka jarak antara sahurnya Nabi ke salat subuh itu ya sekitar bacaan 50 ayat. Ya, sekitar bacaan 50 ayat. Artinya sangat singkat. Ya, sangat dekat waktu sahurnya Nabi ke salat subuh. Ya. Kalau kita kira-kirakan, yakni satu ayat dibaca sekitar ya setengah menit. Ini sudah cukup, ya sudah cukup pelan. Ya. Kalau satu ayat dibaca setengah menit, berarti berapa jarak sahurnya Nabi ke salat subuh? Sekitar 25 menit. Atau mungkin nggak nyampe itu. Ya, mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit. Ya, jarak sahurnya Nabi ke waktu subuh atau salat subuh. Ya, maka dari sini para ulama mengatakan di antara sunnah ketika seseorang bersantap sahur, sunnah sahur itu diakhirkan. Ya, diakhirkan sampai menjelang waktu subuh. Ya. Beda dengan berbuka. Ya, kalau buka sunnahnya disegerakan di awal waktu. Ya, tapi bersantap sahur maka sunnahnya adalah diakhirkan di akhir waktu sampai menjelang waktu subuh. Ya, paling tidak setengah jam atau 20 menit sebelum subuh. Ini waktu yang terbaik. Meskipun boleh seseorang sahur sebelumnya. Ya, tapi yang paling afdal, yang paling utama sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sahur di akhir waktu. Ya, maka waktu sahur yang paling utama adalah waktu ya, yakni yang mendekati ke waktu subuh. Ya. Maka di antara faedah dari hadis ini, dari hadis Anas bin Malik, adalah anjuran untuk ta'khirus suhur ila qubailil fajri. Ya. Ini anjuran untuk mengakhirkan santap sahur sampai menjelang waktu subuh. Ini yang terbaik, ini yang paling afdal. Ya. Ini yang paling utama. Kita mengakhirkan ya sahur sampai menjelang waktu salat subuh. Ya. Di antara hikmahnya kata para ulama, karena inilah yang lebih menguatkan fisik ketika seseorang berpuasa. Ketika kita akhirkan sahur kita sampai menjelang waktu subuh,
maka ini yang lebih menguatkan fisik di dalam berpuasa. Ya beda kalau orang sahurnya jam 1 malam atau jam 2 malam. Ya, tengah siang sudah keroncongan perutnya. Ya sudah oleng. Ya, tapi ketika kita akhirkan sahur kita sampai menjelang waktu subuh lebih menguatkan fisik. Ini antara keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin apa yang Nabi lakukan itu yang terbaik. Ya, apa yang Nabi lakukan itulah yang terbaik. Ya, maka waktu sahur yang paling utama adalah diakhirkan sampai menjelang waktu subuh. Kata Zaid bin Thabit, ya jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu sholat subuh itu berkisar orang baca 50 ayat. Ya sekitar 25 menit atau mungkin 20 menit atau bahkan mungkin 15 menit. Ya sebelum subuh. Ya, itu yang terbaik. Meskipun sekali lagi kalau seseorang ya sahur sebelum waktu itu maka enggak ada masalah. Ya boleh. Ya, diperbolehkan. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik, bahwasannya ya waktu seseorang mulai berpuasa adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Ya, waktu seseorang ya mulai imsak, mulai menahan diri dari pembatal-pembatal puasa itu diawali dari terbitnya fajar shadiq. Ya, ini awal waktu kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ketika masuk waktu subuh, ketika sudah terbit fajar shadiq. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajri." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kamu sampai jelas bagimu perbedaan antara benang putih dari benang hitam. Ya, ini maksudnya adalah fajar. Sampai jelas bagimu ya bahwasannya fajar shadiq sudah muncul. Ya. Maka Allah membolehkan ya kaum muslimin makan dan minum di malam hari Ramadan sampai terbit fajar shadiq. Ya, sampai terbit fajar shadiq. Maka batasan seseorang berhenti dari makan dan minum adalah ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Ya, ini batasan kita berhenti makan dan minum. Selama belum terbit fajar shadiq, maka masih diperbolehkan ya untuk makan dan minum. Ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis an Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya ketika beliau berpuasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu subuh dalam kondisi junub. Ya, dari sebagian istrinya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menggauli sebagian istrinya. Kemudian belum sempat mandi ya sebelum subuh. Masuk waktu subuh Nabi masih dalam kondisi junub. Ya, dan Nabi berpuasa di hari itu.
Nabi berpuasa di hari itu. Maka ketika masuk waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, kemudian beliau pun berpuasa. Ya, beliau pun berpuasa. Ya. Maka hadis yang mulia ini memberikan kita pelajaran bahwasannya orang yang junub di pagi hari, ya, ketika masuk waktu subuh dalam kondisi junub, maka tidak mempengaruhi keabsahan puasa yang dia lakukan. Ya. Ketika seseorang masuk di pagi hari dalam kondisi masih membawa janabah, ya, belum sempat mandi di malam hari, ya, dia masuk di waktu subuh dalam kondisi junub dan dia ada niat puasa, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Meskipun dia junub, ya, dan belum sempat mandi sampai waktu subuh. Ya. Maka janabah itu tidak menghalangi seseorang dari berpuasa. Ya. Yang menghalangi orang yang junub adalah salat. Ya. Enggak boleh dia salat sampai dia mengangkat hadas besarnya dengan cara mandi janabah. Ya. Maka orang yang junub puasanya sah. Ya, puasanya sah. Selama janabahnya disebabkan, ya, yakni oleh jima' sebelum masuk terbit fajar. Ya, kalau jima'nya pada ini setelah terbit fajar maka enggak sah puasanya. Ya. Tapi kalau janabah yang dia dapatkan, ya, dari malam hari kemudian di waktu subuh masih junub, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, puasanya tetap sah. Ya, wallahu a'lam. Dikiaskan dengan al-jima' kata para ulama adalah al-ihtilam. Ya, mimpi basah. Orang yang masuk di waktu subuh dalam kondisi, ya, junub karena mimpi basah juga demikian. Ya, puasanya sah dan tidak membatalkan, ya, puasa yang dia lakukan. Ya, di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ummahatul mukminin, keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan, ya, ibunda-ibunda kaum mukminin, di mana mereka meriwayatkan hal-hal yang terkait dengan, ya, urusan rumah yang tidak mungkin disampaikan oleh, ya, orang-orang di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu hukum ini dari jalur ummahatul mukminin. Nabi junub di pagi hari, ya, dan beliau berpuasa, menunjukkan bahwasanya puasa orang junub itu boleh. Ya, ini kita dapatkan dari jalur periwayatan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkara-perkara semacam ini, ya, tidak mungkin diriwayatkan, ya, kecuali oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang junub, ya, kemudian enggak sempat mandi sampai masuk waktu subuh, enggak ada masalah. Dia berpuasa. Ya, dan puasanya tetap sah, tidak terpengaruh dengan, ya, junub yang ada pada dirinya. Tapi sebelum salat pastikan sudah mandi. Karena kalau dia salat belum mandi, maka tidak sah salatnya. Karena di antara syarat sahnya salat adalah raf'u al-hadath, mengangkat hadath baik kecil ataupun besar. Adapun hadath kecil maka diangkat dengan al-wudu. Adapun hadath besar seperti janabah maka diangkat dengan al-ghuslu, dengan mandi. yakni mandi janabah. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu.
Kata Nabi yang mulia, siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum karena faktor apa? Lupa. Ya, siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa kemudian dia minum atau dia makan sesuatu, falyutimma saumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Ya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya yang memberikan dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara apa? Di antara lupa, ya, yang sifatnya nikmat. Ya. Terkadang enggak semua lupa itu buruk. Ya, ada lupa yang sifatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara lupa yang sifatnya nikmat adalah lupa ketika sedang berpuasa, kemudian makan dan minum. Ya. Maka ini lupa yang sifatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ketika seseorang dia berpuasa, kemudian dia lupa, dengan lupanya dia makan, dia minum, maka makan dan minum yang dia lakukan tidak membatalkan puasanya. Ya. Berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah yang memberikan dia makan dan Allah yang memberikan dia minum. Tapi ingat, lupanya beneran, bukan pura-pura lupa. Ya, ya giliran ketahuan, ya astagfirullah, lupa, padahal sudah ada niat. Maka Allah tahu mana yang lupanya beneran dan mana yang pura-pura lupa. Allah Maha tahu. Ya, meskipun kita nggak tahu isi hati manusia, ya, dan kita berusaha husnudzan, berbaik sangka, ya. Tapi orang yang lupa dan orang yang pura-pura lupa, maka Allah Maha mengetahui. Karena Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui, ya, mata-mata yang khianat dan apa yang tersimpan di dalam dada, di dalam hati, berupa niat. Mana yang sengaja, mana yang enggak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka dari hadis yang mulia ini kita ambil beberapa pelajaran, ya. Yang pertama, orang yang makan dan minum di tengah puasanya karena faktor lupa, maka tidak membatalkan puasa yang dia lakukan. Ya, orang yang makan dan minum di tengah puasa, ya, karena faktor lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Ya. Maka ketika dia ingat selesai, tinggalkan. Ya. Di tengah dia makan, kemudian yakni dia teringat kalau dia lagi puasa, maka tinggalkan. Ya, segera sambung lagi puasanya. Ya. Jangan sampai ya lagi makan kemudian ingat di tengah jalan, tanggung. Ya, tinggal setengah piring lagi. Nah, yang setengah piring lupa dimaafkan, tapi yang setengahnya lagi kalau dia habiskan, maka batal puasanya. Ya, karena beda antara lupa, ya, dengan teringat. Kalau sudah teringat, ya sudah, tinggalkan. Sambung lagi puasa, ya jangan bilang nanggung. Ya, mubadzir setengah piring lagi, enggak ada mubadzir. Ya, kalau dalam masalah puasa enggak ada mubadzir. Ya, karena kalau Anda lanjutkan batal puasa Anda. Ya, tapi selagi lupa maka enggak ada masalah. Mau sepiring, dua piring, kalau beneran lupa dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Dan konsekuensi dari orang yang lupa kemudian dia makan dan minum ketika berpuasa adalah tidak ada dosa bagi orang tersebut. Ya. Karena konsekuensi dari, ya, lupa, ya, kemudian melanggar, maka tidak ada dosa karena faktor lupa. Ya. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mengangkat, ya, pena catatan dosa dari umatnya, ya, ketika sebagian kaum muslimin mengerjakan dosa disebabkan karena, ya, ketidaksengajaan atau karena faktor lupa,
atau karena faktor paksaan dari pihak lain, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7, Al-Imam membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun." Ketika kami sedang duduk-duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Ada seorang laki-laki datang. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, ya aku binasa. Binasa aku ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi yang mulia bertanya, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat engkau binasa? Ya, au malaka? Atau Nabi berkata, "Ada apa dengan kau?" Ya, tiba-tiba datang kemudian mengatakan, "Aku binasa ya Rasulullah." Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, "Waqa'tu ala imraati wa ana shaimun." Ya Rasulullah, aku menggauli istriku dalam kondisi aku berpuasa. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, "Asabtu ahli fi Ramadan ya Rasulullah." Ya, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Ini di siang hari dari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Wahai fulan, apakah engkau punya hamba sahaya yang bisa engkau merdekakan? Yani untuk menebus kesalahanmu karena engkau telah menggauli istrimu di siang hari Ramadan, maka engkau harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Dan kafarah bagi laki-laki atau seseorang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan adalah dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Maka Nabi bertanya kepada laki-laki itu, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Engkau bisa mendapatkan budak yang kemudian engkau merdekakan budak tersebut? Qala, "La." Kata dia, "Enggak ada ya Rasulullah. Aku enggak punya budak. Kalaupun beli, aku enggak punya duit untuk membeli budak." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Kalau begitu, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Sebagai kafarah engkau membatalkan 1 hari di bulan Ramadan dengan jima', maka engkau harus bayar kafarah mengganti 1 hari tersebut dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa jawaban laki-laki ini? Dia mengatakan, "Qala la, enggak bisa ya Rasulullah." Ya, jangankan 2 bulan, sebulan saya enggak mampu. Ya. Sebulan saya enggak mampu. Ada yang bolong. Ya. Apalagi 2 bulan. Ya. Qala, maka Nabi berkata lagi, "Fahal tajidu it'ama sittina miskinan?" Taib, suruh memerdekakan budak, bilangnya enggak bisa. Ya suruh ini berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia bilang enggak mampu. Yang ketiga kata Nabi, "Kalau begitu, apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin?" Ya sebagai ganti kamu enggak bisa puasa 60 hari. Ya 2 bulan. Kalau begitu kamu kasih fidyah. Kamu bayar fidyah. Memberi makan 60 orang miskin. Sebagai ganti enggak bisa puasa 2 bulan. Ya, maka kamu memberikan makan 60 orang miskin. Bisa? Kata laki-laki itu mengatakan, "Qala la, enggak bisa ya Rasulullah. Saya makanan enggak punya, duit juga enggak punya."
Ya. Qala, kata Abu Hurairah, fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam. Ini orang ya, sudah bikin masalah. Ya. Suruh bayar kafarah semuanya enggak bisa. Ya. Maka Nabi pun terdiam. Fa bainama nahnu ala dzalik, kata Abu Hurairah, ketika kami dalam kondisi seperti itu, Nabi terdiam. Ya. Idz utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Maka tiba-tiba ya didatangkan di hadapan Nabi yakni keranjang yang berisi kurma. Ya, keranjang yang berisi kurma. Wal araq al miktal, yakni araq itu artinya keranjang yang terbuat dari pelepah kurma. Ya. Ketika Nabi ya terdiam, tiba-tiba didatangkan ya sekeranjang kurma di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendapatkan ada kurma yang banyak di hadapan beliau, Nabi mencari laki-laki tadi. Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Ya, yang mengatakan bahwasanya dia telah binasa. Qala, maka dia mengatakan, ana. Saya Rasulullah. Saya ada di sini. Qal, kata Nabi, khudh hadza fatasaddaq bihi. Wahai fulan, engkau ambil sekeranjang kurma ini, kemudian engkau sedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Cari ya 60 orang fakir dan miskin, ya, engkau sedekahkan kepada mereka. Cari orang-orang miskin di ya sekitar Madinah ini, kemudian engkau sedekahkan kepada mereka. Faqala, maka dia mengatakan, a'ala afkhar minni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah aku harus mencari orang yang lebih miskin dari saya? Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afkhar min ahli baiti. Ya Rasulullah, ya kalau kita mencari di Madinah ini, maka tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami ya Rasulullah. Nah, ini orang ini ya, kalau istilah kita ya, dikasih hati mintanya jantung. Ya. Sudah dikasih hadiah, ya, dapat apa kurma, disuruh cari orang miskin, ya, untuk disedekahkan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau nyari orang yang lebih miskin dari saya nggak ada di kota Madinah ini. Ya, yang paling miskin di sini adalah kami ya Rasulullah. Artinya apa? Boleh nggak kurma itu buat saya saja? Ya, karena saya yang paling miskin di sini. Bolehkah ya kurma itu untuk kami saja ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Ya, mendengar ucapan laki-laki tersebut, Nabi pun hanya bisa ketawa. Ya, ini orang miskin yang nekat. Ya, sudah tahu miskin, ya, tapi nekat. Ya, suruh nyari budak, bilangnya nggak bisa. Suruh puasa 2 bulan, bilangnya nggak mampu. Ya, suruh ngasih makan orang miskin, bilangnya nggak mampu juga. Giliran dapat hadiah, untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin, dia ngaku orang yang paling miskin. Ya, maka Nabi pun hanya bisa tertawa. Ya, sampai tampak gigi taring beliau. Ya, tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, at'imhu ahlak. Wahai fulan, kalau gitu dah kamu bawa, kamu makan sama keluarga kamu. Selesai dah. Ya, ini luar biasa. Ya, rahmat Nabi itu luar biasa. Ya, awalnya laki-laki ini datang ya dengan penuh ketakutan. Ya, karena perbuatan yang dia lakukan, karena dosa yang dia lakukan, menggauli istrinya di siang hari Ramadan, termasuk dosa ya besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya, yang mewajibkan kafarah. Ya, kemudian dia pulang ke rumahnya
sambil membawa hadiah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan betapa rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dalam kondisi takut, ya, pulang dalam kondisi apa? Senang. Ya, dalam kondisi senang. Selesai masalahnya dapat hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi suruh kasih makan orang-orang miskin, dia mengatakan, "Aku yang paling miskin di sini ya Rasulullah." Sudah, kalau gitu kamu ambil. Ya, kalau gitu kamu yang ambil. Ya. Ya, kita ambil faidah dari hadis yang ketujuh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bahwasannya ya, al-jima' di siang hari Ramadan termasuk perkara yang membinasakan. Ya, bahwasanya yakni berhubungan badan di siang hari Ramadan dengan kesadaran, ya, bukan karena lupa, ya, bukan karena lupa. Kalaupun lupa maka kemungkinannya kecil. Ya, kalau makan lupa mungkin, minum lupa mungkin. Tapi kalau al-jima' sampai lupa, ini kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya kecil. Karena ada dua pihak. Ya, kalaupun satu lupa, yang lain ingetin, nggak lupa insya Allah. Ya, kecuali memang dua-duanya lupa. Ya, maka hukumnya dimaafkan. Tapi ketika seseorang melakukan ya hubungan badan di siang hari Ramadan dengan kesadaran, maka termasuk perkara yang membinasakan. Dari mana kita ambil faedah ini? Ketika laki-laki tadi mengatakan halaktu ya Rasulullah, aku binasa, Nabi diamkan. Artinya Nabi yakni mentakrir, ya, Nabi menyetujui ucapan laki-laki tersebut bahwasannya al-jima' di siang hari Ramadan termasuk perkara yang membinasakan seseorang. Nabi enggak ingkari. Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang memang membinasakan seseorang. Ya, membinasakan seseorang. Ya, maka orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ya, dengan kesadaran secara sengaja, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Ya, wajib baginya untuk membayar kafarah atas perbuatan yang dia lakukan. Ya, dan kafarahnya enggak main-main. Ya, orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan al-jima', itu kafarahnya enggak main-main. Ya. Yang pertama, dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau tidak ada atau tidak mampu, maka berpindah. Yang kedua, dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu, baru berpindah ke yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin. Ya, memberikan makan 60 orang miskin. Ya, ini kafarah bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan berhubungan badan. Ya, imma memerdekakan budak, kalau tidak bisa maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga maka diganti dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dan ini dengan tertib, kata para ulama, dengan urutan. Ya, dengan urutan. Selagi mampu yang pertama ke yang pertama. Kalau nggak bisa baru ke urutan yang kedua. Artinya nggak langsung ke yang ketiga. Ya, kalau nggak mampu yang pertama dan yang kedua baru pindah ke urutan yang ketiga. Maka kewajiban bayar kafarah ini ya berdasarkan tertib urutan kemampuan seseorang. Faidah yang ketiga, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketujuh, ya boleh bagi seseorang untuk membantu pihak lain membayarkan kafarahnya. Ya,
boleh bagi seseorang untuk membayarkan kafarah pihak lain. Ya. Dalam hal ini adalah memberikan makan 60 orang miskin. Ketika kita mendapati saudara kita ini jatuh ke dalam perbuatan yang mewajibkan dia bayar kafarah, kemudian kita lihat dia enggak mampu, maka kita yang punya kemampuan boleh untuk membantu saudara kita membayarkan kafarahnya, dengan memberikan makan 60 orang miskin dengan harta kita, dengan harta kita, sebagai yakni bentuk untuk menolong seorang muslim yang mengalami kesulitan tersebut. Kita bantu dia dengan harta kita, maka tidak mengapa. Di antara faidah juga yang bisa kita ambil dari hadis yang ketujuh adalah bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya atau mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi tidak sungkan untuk bermajlis dengan sahabat-sahabat beliau. Yang menunjukkan Nabi orang yang sangat supel. Nabi duduk bersama sahabat-sahabat beliau, bermajlis dengan sahabat-sahabat beliau. Nabi bermuamalah dengan sahabat-sahabat beliau, tidak menutup diri dari sahabat-sahabat. Ini menunjukkan keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang berbuat kesalahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapi dengan bijak, dengan kebijaksanaan. Bayangkan yang dia lakukan adalah dosa besar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapi dengan bijak. Akhirnya dia pun kembali dengan hati yang riang, dengan hati yang gembira, dengan hati yang tenang. Maka ini sepatutnya seorang muslim, seorang muslimah meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan manusia. Di mana kita berusaha untuk menampakkan akhlak sebagai seorang muslim, membuat orang itu nyaman dengan akhlak kita, dengan muamalah kita, dan niatkan ini sebagai dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Karena fitrah manusia itu condong dengan kelemah lembutan. Fitrah manusia itu suka dengan kemuliaan akhlak. Maka ketika kita belum mampu mendakwahkan ilmu dengan lisan kita, dengan tulisan kita, minimal dengan akhlak kita. Dan ini wasiat para ulama kita. Karena akhlak itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran itu berat. Maka jangan perberat kebenaran dengan buruknya akhlak orang yang menyampaikan kebenaran. Di antara wasiat para ulama adalah al-haqqu tsaqil fala tutsaqil al-haqq bi thiqali akhlaqika. Kebenaran itu berat. Baik di zaman sekarang banyak syahwat, banyak syubhat. Orang menerima kebenaran itu berat. Maka jangan tambah beratnya kebenaran dengan beratnya akhlak kita dalam bermuamalah dengan manusia. Maka perbaiki akhlak kita di dalam bermuamalah dengan manusia, agar kebenaran yang kita miliki tersampaikan kepada mereka. Sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, kita berikan kesempatan bersoal jawab 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita
di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam.